Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat setiap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Buat kehidupan kami, seluruh kehidupan kami. Bahkan kami ada hari ini semua karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya firman sebentar kami akan dengar, menuntun kami di dalam setiap kehidupan kami. Ampuni segala kelemahan, kekurangan dosa kami. Kiranya Tuhan yang menyucikan, melayakkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Membangkitkan kerinduan akan Allah. Saudara, kalau kita mempunyai kerinduan, rasa rindu, tentu semua diawali dengan yang namanya pengenalan, baik kepada pasangan, baik kepada sahabat, baik kepada keluarga, dan seterusnya. Tentu semuanya itu haruslah diawali yang namanya mengenal. Sehingga ada persekutuan, sehingga ada chemistry yang menciptakan bahwa rasa rindu kita boleh ada terhadap mereka yang kita kenal. Saudara. Nah, demikian juga ketika kita di dalam Tuhan, kerohanian kita, tentu kita sudah mengenal Tuhan kita. Bahwa kita sudah beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Namun, kerinduan seringkali juga menjadi dingin, bahkan hambar. Sehingga kita tidak pernah mengalami perjumpaan kepada Tuhan. Sekalipun kita sedang bersekutu, sekalipun kita sedang bergereja, sekalipun kita sedang membaca firman. Tapi sesungguhnya kita tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kita lakukan hanyalah sebatas rutinitas, berdoa, bergereja, membaca firman. Oleh sebab itu hari ini membangkitkan kerinduan akan Allah. Bagaimana supaya kita bangkit kembali kerinduan kita akan Allah? Kita akan belajar sama-sama dua hal supaya saudara dan saya bangkit kembali, rindu kembali akan Tuhan. Kita buka di Mazmur 100 ayat yang kedua. Mazmur 100 ayat yang pertama. Saya bacakan Mazmur 100 ayat yang pertama. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ayatnya yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ayat yang ketiga. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Saudara perhatikan, dua hal kita belajar hari ini, cara membangkitkan kerinduan kita akan Allah. Kita lihat yang pertama, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ayat yang kedua, sekali lagi saya bacakan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Saudara perhatikan, firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita beribadah dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Artinya ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, tentu dengan hati yang ucapan syukur, hati yang sukacita, bukan dengan keluh kesah kita atau segala laporan apa yang kita sedang alami saat ini. Saudara, saya saat ini menyandang status sebagai tunanetra total, saudara ya. Nah, saya dilahirkan masih bisa melihat, tetapi karena ada beberapa syaraf, sehingga itulah yang mempengaruhi. 2007, dokter memvonis bahwa saya akan mengalami yang namanya kebutaan yang permanen.
Saudara, di situ saya beribadah kepada Tuhan berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun, dengan segala keluh kesah, dengan segala keinginan saya untuk supaya saya disembuhkan dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya di situ saya tidak pernah merasakan bahwa ketika datang beribadah dengan sukacita dan kedamaian dan bersorak-sorai apa yang firman Tuhan katakan. Nah, disinilah yang membuat saya bertahun-tahun terpuruk sehingga saya tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang sesungguhnya. Dan ketika saya beribadah, hanya saya datang membawa setiap keinginan, setiap pergumulan saya. Sehingga pujian firman Tuhan yang disampaikan tidak pernah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lawatan Tuhan, saya tidak pernah merasakan itu. Karena fokus dan konsentrasi saya hanya melaporkan setiap kehidupan, setiap apa yang saya rasakan, setiap apa yang saya alami pada saat itu. Tapi syukur karena Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang memampukan memberikan hikmat, sehingga sekalipun saat ini Tuhan izinkan bahwa saya mengalami kebutaan yang permanen, Tuhan mengizinkan saya, boleh Tuhan pakai untuk boleh menjadi berkat, memberkati bagi saudara seiman. Disitulah kita dua hal. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana membangkitkan kerinduan kita akan Allah. Bukan hanya datang beribadah dengan laporan, dengan keluh kesah kita, dengan segala keinginan kita, dengan segala cita-cita kita. Tetapi datanglah beribadah dengan sukacita. Datanglah ke baitnya dengan sorak-sorai. Ayat yang ketiga, kita baca ayat yang ketiga. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Saudara perhatikan. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita. Poin yang pertama, bagaimana supaya kerinduan kita bangkit akan Allah? Yang pertama adalah sadari bahwa Dialah yang menjadikan kita. Saudara dan saya hari ini boleh ada, kesehatanmu boleh ada, berkat melimpah boleh ada. Bukan karena saudara dan saya mampu, bukan karena saudara dan saya pandai, bukan karena saudara dan saya pandai menjaga kesehatan. Tetapi karena Dialah, Tuhan Allah lah yang menjadikan kita. Sadarilah bahwa kita hari ini ada semua karena Tuhan Allah. Dialah yang menjadikan kita. Harus kita sadari bahwa semua kehidupan kita adalah sumber daripada Allah. Yang menjadikan hidup saudara dan saya ada sampai hari ini. Tuhan Allah yang memelihara, yang menjadikan kita. Nah, ini mesti harus kita renungkan saudara, bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita saat ini ada, apa yang kita saat ini miliki, itu semuanya Tuhan yang memberikan berkat. Dan Tuhanlah yang memberkati kita semua, karena kita adalah kepunyaan Dia. Dialah yang menjadikan kita hari ini ada. Nah, poin yang kedua, kita lihat bagaimana supaya kita bangkit kerinduan akan Allah. Yang pertama, sadari bahwa Dialah yang menjadikan kita ada hari ini. Saya bacakan sekali lagi ayat yang ketiga. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Poin yang kedua, punya Dialah kita. Saudara, hidup saudara dan saya adalah milik Tuhan. Hatimu, pikiranmu adalah milik Tuhan. Bukan milik keluargamu, pasanganmu. Tetapi Tuhanlah yang memiliki seluruh hidup kita.
Inilah yang mesti harus kita renungkan, bahwa seluruh aktivitas, seluruh kegiatan, bahkan hati pikiran kita, Tuhanlah yang memiliki itu semua. Kita harus kembali bahwa ketika kita dalam terpuruk, ketika kita dalam masalah, sehingga kita tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sekalipun kita di dalam gereja, sekalipun kita sedang membaca firman, tetapi sesungguhnya kerinduan itu jauh daripada hati kita. Karena kita hanya fokus kepada masalah yang ada, supaya ingin cepat selesai masalah yang kita sedang hadapi. Tetapi sesungguhnya Tuhan izinkan setiap permasalahan pergumulan saudara dan saya hari ini adalah membawa kita dekat kepada Tuhan. Dan masalah itu adalah berkat bagi kerohanian kita semakin dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita bersekutu dengan Tuhan, membaca firman, nikmatilah setiap pujian, setiap firman Tuhan yang kita dengar, setiap firman Tuhan yang sedang kita baca. Nikmati. Seperti kita makan sehari-hari, kita menikmati rasa asin, pedas, manis, kita menikmati ayat demi ayat, kata demi kata, kita nikmati. Maka saudara, disitulah saudara akan merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan yang luar biasa. Nah, inilah dua hal yang membangkitkan kerinduan akan Allah. Yang pertama, sadari bahwa Dialah yang menjadikan kita. Saudara dan saya ada hari ini, semua Dialah yang menjadikan kita. Sampai hari ini saudara sehat, semuanya diberkati. Dialah yang menjadikan kita ada sampai hari ini. Dan yang kedua, punya Dialah kita. Seluruh kehidupan saudara dan saya, bahkan apapun yang kita kerjakan, hati pikiran kita semuanya adalah milik dan kepunyaan Dia. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengatakan bahwa, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah saudara, dua hal, bahwa Tuhan yang menjadikan kita dan seluruh kehidupan kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Jadi apa yang kita perbuat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Setiap pemeliharaan Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan, kami ada hari ini, semua karena Tuhanlah yang menjadikan kami semua. Kami ada hari ini, bahwa hidup kami ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh menjaga hati pikiran kami. Kami persembahkan buat Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Kau memberkati setiap umat Tuhan. Memberikan hati yang taat akan firman Tuhan. Dan firman-Mu adalah ya dan amin. Mari saudara, dekapkan tanganmu di dada. Saudara yang mempunyai pergumulan, tantangan, persoalan, baik di dalam studi, karir, keuangan, pekerjaan, keluarga, ataupun perjodohan. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua, dan pintu-pintu berkat Tuhan memberkati. Dibukakan, sehingga Tuhan memberkati setiap apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini. Mari saudara yang mempunyai sakit di tubuhmu, tumpang tanganmu, dan kita sama-sama berdoa. Yakinlah, percayalah dengan imanmu, bahwa bilur darah Yesus memberkati, darah Yesus yang sudah menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh oleh karena darah Yesus. Baik saudara, saudara yang rindu dilayani baik dalam pelayanan doa, saudara bisa menghubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.